Nama saya Wulandari Simamora dari kelas AS2 dengan NIM 1911119. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Dan secara arti luasnya, biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Penggolongan biaya berdasarkan kegiatan yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama, biaya mendapatkan pesanan. Semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan. Contohnya itu seperti biaya salesman, advertensi, yaitu alat perantara informasi perusahaan dan konsumen. Yang kedua, ada biaya memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contohnya itu seperti biaya pembungkusan, biaya pengiriman, biaya faktur, dan biaya penagihan. Penggolongan biaya berdasarkan fungsinya ada tiga. Yang pertama, fungsi penjualan, yaitu fungsi ini terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Contohnya itu seperti gaji salesman, bonus, komisi, dan biaya perjalanan. Yang kedua ada fungsi advertensi, yaitu fungsi yang terdiri dari kegiatan perancangan dan pelaksanaan kegiatan order melalui kegiatan advertensi dan promosi. Contohnya itu seperti gaji karyawan bagian advertensi, biaya iklan, dan biaya promosi. Dan yang terakhir ada fungsi pergudangan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya itu seperti gaji karyawan bagian gudang, sewa gudang, dan lainnya. Penggolongan biaya berdasarkan fungsinya. Biaya pembungkusan dan pengiriman, fungsi ini terdiri dari kegiatan pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli. Yang kedua ada fungsi kredit dan penagihan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan penawaran, kemampuan keuangan pelanggan, dan penagihan piutang dari pelanggan. Yang ketiga ada fungsi akuntansi pemasaran. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Cara menganalisis biaya pemasaran. Yang pertama itu menurut jenis biayanya. Dengan cara biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran. Contohnya itu seperti gaji, biaya iklan, biaya periklanan, dan truk. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui perincian biaya dan tidak untuk mengukur efisiensi pemasaran. Yang kedua, ada menurut fungsinya. Yang pertama, menentukan fungsi pemasaran dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, menentukan biaya menurut fungsi pemasaran. Yang ketiga, menentukan ukuran satuan jasa. Dan yang terakhir, menentukan biaya persatuan kegiatan pemasaran. Manfaat analisa biaya pemasaran menurut produk. Yang pertama, dapat menentukan profilitas tiap-tiap jenis produk. Yang kedua, membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan produk terhadap biaya dan laba. Dan yang terakhir, memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan penentuan harga jual. Materi yang kedua yang saya akan jelaskan adalah materi tentang perhitungan ABC. Metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan. Syarat penerapan ABC. Yang pertama itu, setiap produk yang dihasilkan perusahaan memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Perusahaan memiliki diversifikasi produk atau produk harian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan fasilitas yang sama dalam memproses produk diversifikasi tersebut. Yang keempat, perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Dan yang terakhir, perusahaan termasuk ke dalam kategori perusahaan padat modal. Manfaat dari perhitungan ABC sistem ini yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi ketidakefisiennya yang terjadi dalam proses produksi. Dan yang terakhir, membantu mengendalikan biaya, terutama biaya BOPM. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang.